Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Niko Mamoto Semi Official. Jadi kali ini saya berada di IAIN Kendari, dan sekarang saya bersama dengan, silakan perkenalkan namanya. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srenun dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Masih mantap. Oke. Mantap. Oke. Jadi di sini kemarin saya infokan sama kamu untuk terima pendapat saja begitu ya, tentang mahasiswa sekarang. Yang kemarin saya sama dengan Saldi, bagaimana pendapat dia tentang LDK yang terjadi yang kemarin itu, yang lagi viral sama PSK. Tapi di sini saya tidak bahas yang itu. Yang saya membahas di sini adalah apa tadi, jurusan apa tadi Kambil? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau misalkan saya bertanya toh, apa yang akan terjadi ke depannya begitu ya? Untuk berarti guru nanti kau ambil toh? Sebagai guru atau gimana? Bisa jadi ustazah. Masya Allah. Oke. Ya, apalagi kan berarti aku lihat prospek ke depannya tuh, masa kamu mau kuliah saja begitu? Kalau saya insya Allah ke depan setelah saya lulus atau selesai di jurusan saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir, insya Allah saya akan mengabdi di pesantren. Ya sekarang kan pembelajarannya online. Bagaimana pendapat tentang pembelajaran online sekarang? Kalau menurut saya perkuliahan lewat online itu sangat sangat resah. Kenapa? Karena kenapa? Di jurusan saya kan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di jurusan saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu pasti lebih fokus kepada Al-Quran dan bagaimana cara menafsirkan. Nah, kalau lewat online itu susah kalau mau dijelaskan. Apalagi dosen saya rata-rata menggunakan WhatsApp. Pasti susah cara menjelaskannya. Begitu. Jadi keresahanmu yang di bagian situ di. Terus selain itu pasti kita terkendala pada kuota. Iya. Karena tapi maaf toh, bukankah ada bantuan dari pemerintah masalah kuota? Atau belum tersampaikan kepada semua mahasiswa? Kalau bantuan dari kampus ada, tapi sedikit. Sedikit nih. Yang saya dapatkan itu hanya 3 giga, tapi itu tidak cukup. Tidak selama 1 semester. Iya, betul juga, guys. Apalagi sebagian dosen ada yang menggunakan Zoom. Kan kita tahu kalau pakai Zoom itu pasti menggunakan kuota yang banyak toh. Pertanyaan selanjutnya, kan kau masuk organisasi toh? Adalah organisasi. Jadi saya satu organisasi sama dia di sebuah organisasi. Pertanyaanku adalah, sekarang banyak yang mengatakan, pendapatmu dulu ini, yang banyak yang mengatakan bahwa di pembelajaran yang kita dapatkan di kampus itu hanya beberapa persen dibandingkan dengan di luar organisasi. Maksudnya di sini pembelajaran yang banyak kita dapatkan itu di dalam organisasi atau dalam kampus menurutmu? Menurut saya sebagai mahasiswa yang berorganisasi, kan saya masuk organisasi. Kalau saya mau bandingkan yang didapat di kuliah atau perkuliahan dengan organisasi itu jauh beda. Karena kenapa? Di organisasi itu banyak diajarkan bagaimana cara administrasi, bagaimana surat menyurat. Nah, di perkuliahan kita tidak diajarkan bagaimana surat menyurat. Nah, surat menyurat itu pasti didapatkan
pasti kita dapatkan di masyarakat. Contohnya jika kita nanti jadi sekretaris kepala desa, sekretaris desa, pasti kita dapatkan. Nah di bangku perkuliahan itu kita tidak dapatkan begitu, surat menyurat begitu. Kalau saya, rugilah mahasiswa ketika dia hanya mementingkan kuliah saja tanpa berorganisasi. Karena di bangku perkuliahan kita hanya dapat 20% lah. Ya. 20%. Kalau menurut kamu deh? 25% lah kita dapat di bangku perkuliahan. Nah, sedangkan di organisasi itu 75%. Jadi jangan hanya kita pentingkan kuliah saja, tapi kita juga harus dibarengi dengan organisasi, begitu. Tapi kita juga harus pentingkan kuliah kita, karena tujuan kita naik di Kendari adalah untuk kuliah. Itu tujuan utama kita. Nah, jadi begitu. Banyak sekali pembelajaran kalau untuk kalian yang tonton ini. Kalau misalnya kalian tidak tonton sampai habis, tapi pasti ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari mahasiswa-mahasiswa lain. Oke, pertanyaanku selanjutnya. Kan banyak sekarang perempuan toh yang kayak kau tahu itu bagaimana yang terjadi di kota sekarang, perempuan yang luntang-lantung begitu, sampai ada yang melakukan ya kayak begitulah, kayak pekerja-pekerja kayak begitu. Pendapatmu secara pribadi begitu? Kalau saya sebagai perempuan pasti kita sadar bagaimana kodrat kita sebagai perempuan, kita harus menjaga nama baik kita. Apalagi kita sudah diamanahkan kepada orang tua kita untuk kuliah, untuk belajar baik-baik. Jadi kita harus sebagai perempuan harus menjaga martabat dan kodrat kita sebagai perempuan. Apalagi kita sebagai perempuan. Nah, tanggung jawab kita itu sangat berat sebagai perempuan. Jadi teman-teman yang sudah diamanahkan kepada orang tuanya, yang sudah dipercayakan kepada orang tuanya, maka belajarlah baik-baik. Jangan mengecewakan kedua orang tua, karena tujuan kita hidup adalah untuk membahagiakan kedua orang tua. Kayak Angka tuh kayak banyak sekali pembelajaran kali ini. Makanya saya hubungi kok karena kan kemarin sama Karisaldi membahas ini juga, tapi lebih bagusnya kayaknya kalau saya bahas ini sama perempuan tuh. Nah, pertanyaanku selanjutnya, bagaimana ini sudah negeri nih toh? Ya sudah negeri. Tapi ada katanya kemarin yang saya dengar udah mau jadi UIN. Insya Allah. Apakah bedanya institut dengan kayak begitu? Kalau institut itu dan bedanya dengan universitas. Kalau universitas itu lebih umum kayak umum. Iya. Peledak lagi semua tanyakan nih guys, nah jawab semua ini. Terus kalau institut tuh harus orang yang beragama Islam. Kalau universitas kan bisa umum. Iya. Di spesifik begitu nih? Dia lebih khusus. Oh iya. Nah, dulu itu tahu. Oke, pertanyaanku selanjutnya apa lagi Din? Mungkin saja di sini santai-santai karena memang sebuah video ini bagaimana kita bisa saling mengenal antar mahasiswa dan mendapatkan sesuatu hal yang baru begitu ya. Jadi ini tepat alamatnya begitu ya? Di mana? Itu teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang mau nanti sekolah di EN ini. Institut Agama Islam Negeri Kendari, tempatnya itu di Jalan Sultan Kaimuddin di Baruga. Nah, saya akan menjelaskan di sini lebih rinci tentang Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi di Institut Agama Islam Negeri Kendari itu ada 4 fakultas. Yang pertama FUAD atau Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Yang kedua FASYA atau Fakultas Syariah. Terus yang ketiga FATIK atau Fakultas Tarbiyah. Yang keempat FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Iya nih, mantap sekali nih. Cantik tuh nah. Apa lagi? Jadi gak sedih. Jadi bagaimana nih? Oke, pertanyaanku yang selanjutnya. Kan banyak seliatan tuh bangunan-bangunan baru. Itu untuk apa atau sudah lama kayak itu bangunan? Kalau ini bangunan yang di samping ini pembangunan baru. Ini
lab. Oh, ada juga labnya. Ya, karena di sini ada jurusan fisika, IPA, di sini tempat prakteknya. Oh, makanya nanti mau dibuatkan kayak universitas. Insya Bisa Allah. jadi di kayak begitu. UIN. UIN, Universitas Islam Negeri. Apa tadi pertanyaanku lagi yang terakhir? Kayaknya semua pertanyaan terakhir ini karena sudah mau 10 menit nih guys. Nah, saya yakin juga kalau tidak nontonnya juga sampai habis ini. Pertanyaanku yang terakhir adalah pesan tak untuk adik-adik yang kayak nanti mau apa di kuliah begitu ya, atau ada yang sesuatu yang menarik di sini dia ini, biar mereka bisa tertarik untuk kuliah di sini. Jadi untuk adik-adik yang kelas 3 SMA atau SMK atau MA yang mau melanjutkan kuliahnya saja di Institut Agama Islam Negeri Kendari, karena di Institut Agama Islam Negeri Kendari itu terdiri dari beberapa fakultas dan intinya jurusannya cukup wow. Dan jangan lupa masuk di fakultas saya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pasti teman-teman tidak akan menyesal, insya Allah. Insya Allah. Oh iya, akreditasnya ini kampus. Akreditasinya A. Kalau untuk jurusan tak? Kalau untuk jurusan saya kan masih baru ini jurusan, masih C. Masih C. Iya. Tapi insya Allah diusahakan untuk mencapai akreditasi yang lebih baik. Amin. Oke, mungkin sampai situ saja perbincangan tak sama Yunda Asria Ainun, dan insya Allah saya akan cari teman-teman yang lain lagi bagaimana pengalaman mereka selama masa dalam perkuliahan ini. Oke, mungkin sampai di situ saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.